Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai. Ini Bos Iwai lagi di kebon ya bro ya. Lagi lebaran, di tempat lebaran neneknya Bos Iwai gitu kan, karena Bos Iwai hidup di kampung bro. Makanya ini masih banyak perkebunan gitu ya bro ya. Ya kalau di tempat Bos Iwai bilangnya kebon gitu ya bro ya. Tempat bocah pada main gitu kan. Nah jadi meskipun Bos Iwai orang kampung gitu kan, tapi Bos Iwai juga selalu update tentang isu-isu dan berita-berita politik ya bro ya, terutama tentang kebijakan pemerintah. Karena bagi Bos Iwai gitu kan, kebijakan pemerintah itu berdampak pada kehidupan Bos Iwai sendiri tuh ya, karena juga para teman-teman keluarga gitu ya bro ya. Makanya Bos Iwai selalu bahas masalah isu-isu politik yang ada hubungannya sama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya bro ya. Dan hari ini Bos Iwai ingin bahas masalah yang ditunggu orang gitu kan, yang masih rame dan juga dicari oleh orang-orang gitu kan terkait berita tersebut gitu ya bro. Yaitu adalah berita di mana hingga hari ini belum ada berita di mana Pak Jokowi gitu kan, Presiden Jokowi itu sowan ke Ibu Megawati gitu ya bro, atau di dalam rangka silaturahmi lebaran gitu ya bro ya. Karena ini momennya ini masih momen Idul Fitri bro ya. Tapi hingga hari ini gitu kan belum ada berita yang memberitakan di mana Presiden Jokowi bersilaturahmi ke tempat atau ke kediamannya Ibu Megawati gitu ya bro ya, di di Jalan Teguh Umar gitu ya bro ya. Nah tadi Bos Iwai juga itu lagi rame gitu kan, masalah apa yang disebut sebagai apa sih itu namanya, Bos Iwai lupa gitu kan, bahwa Ibu Megawati mengajukan diri untuk menjadi ya bisa disebut sebagai saksi ahli atau apa yang disebut sahabat pendamping Mahkamah Konstitusi itu bro ya. Bos Iwai lupa namanya, tapi di sini intinya adalah Ibu Megawati mengajukan diri gitu kan melalui sekjennya tadi itu Pak Hasto gitu kan, bahwa dia akan hadir untuk Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pendapatnya gitu ya bro ya. Dan ini bagi Bos Iwai gitu kan semacam sinyalemen gitu kan, bahwa PDIP melalui ketua umumnya itu siap perang habis-habisan tuh iya kan, terutama melawan Presiden Jokowi gitu ya bro ya. Karena ini bagi Bos Iwai bukan untuk menggagalkan kemenangan Prabowo bro ya, tapi untuk membuktikan bahwa kekuasaan melalui presiden gitu kan, melalui Presiden Jokowi itu melakukan intervensi terhadap pemilu 2024 bro. Jadi itu intinya bro ya. Jadi bukan untuk menggagalkan Pak Prabowo gitu kan. Kan sekarang kan lagi rame nih ya kan, banyak isu-isu yang beredar tuh ya kan, Pak Prabowo ingin PDIP masuk ke dalam koalisi itu ya kan, koalisi pemerintahan Pak Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden bro. Karena Pak Prabowo merasa gitu kan bahwa ini banyak partai-partai besar gitu kan yang mengelilingi Gerindra gitu ya bro. Karena Gerindra itu kan suara partainya kan tidak terlalu besar gitu ya bro ya. Dan ini banyak ya kan pendapat-pendapat para politisi menganggap bahwa PDIP mungkin nggak tahan gitu kan nanti ya ketika di luar kekuasaan, makanya masuk gitu. Ini kan menurut beberapa pendapat para politisi bro. Tapi kalau menurut Bos Iwai gitu kan, sekalipun PDIP masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, itu kalau menurut Bos Iwai untuk di dalam rangka untuk menutupi dinasti Pak Jokowi gitu ya bro ya, agar ketenaran dinasti Jokowi itu pudar gitu. Jadi ini semacam sinyal perang aja sih, kalau ya perang politik gitu kan, perang siasat politik tuh iya kan, dari kubu PDIP terhadap dinastinya Pak Jokowi gitu ya bro ya. Kan setelah Pak Jokowi lengser bro iya kan, ya Jokowi udah nggak jadi apa-apa bro iya kan, ya tiba ada anaknya Gibran gitu kan sebagai wakil presiden bro ya. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran itu mungkin nanti pada akhirnya itu sama seperti wapres kita yang sekarang nih ya kan, Kiai Haji Ma'ruf Amin bro. Karena banyak netizen dulu yang bilang katanya wapres kita itu AFK gitu kan, meninggalkan permainan ya kan, atau dikeluarkan dari permainan dan segala macam istilah gitu ya bro. Dan mungkin nanti nasib Gibran juga itu sama iya kan, apalagi nanti bapaknya itu lengser kan, nggak jadi presiden lagi tuh iya kan, waktunya berkuasa sudah selesai gitu kan. Jadi mungkin Gibran akan sama seperti nasibnya Kiai Haji Ma'ruf Amin bro ya, wapres hanya sekedar wapres iya kan, apalagi dia dikelilingi oleh ketum-ketum partai gitu ya bro ya. Dan kalau Bos Iwai lihat sih ini tentu gitu kan yang dilakukan oleh PDIP gitu kan terhadap keluarga Presiden Jokowi itu adalah hal yang sangat wajar bro ya.
Jadi teman-teman bayangin gitu kan, bagaimana PDIP membesarkan nama Pak Jokowi dan juga keluarganya bro ya. Dari wali kota Solo itu PDIP ya kan mendukung habis-habisan Presiden Jokowi waktu saat dia menyalonkan diri sebagai wali kota Solo bro, habis-habisan bro ya. Terus naik ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan, Pilgub Pilgub DKI Jakarta tuh ya kan. PDIP juga di situ habis-habisan mendukung Pak Jokowi. Lalu Pilpres 2 periode gitu kan, dimana di situ PDIP ya kan total habis-habisan untuk memenangkan Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia ya bro ya. Lalu ada menantunya tuh ya kan, Bobi Nasution waktu dia menjadi wali kota Medan, itu kan dari partai PDIP bro, iya kan, all in di situ PDIP untuk memenangkan Bobi Nasution. Lalu ada Gibran, anaknya presiden waktu maju menjadi wali kota Solo bro. Di situ juga ada ada keringat dari PDIP gitu kan, dari ketumnya Ibu Megawati iya kan, untuk menghimbau all in iya kan untuk memenangkan Gibran waktu maju sebagai wali kota Solo bro. Dan sekarang bro iya kan juga teman-teman, lepas dari kontroversinya PDIP gitu kan, gimana nggak sakit hati tuh iya kan Ibu Megawati iya kan pas Pilpres 2024 bahkan Gibran sendiri dulu pernah bilang akan mendukung capres dari Pak Ganjar Pranowo, malah berbalik arah bro ya. Ini bukan mendukung yang lain lagi ya kan, tapi mencalonkan diri untuk menjadi kompetitor dari Pak Ganjar sendiri tuh iya kan. Jadi ini pengkhianatan ini memang benar-benar ada dan nyata gitu ya bro ya. Dan sekarang bagi Bos Iwai ini hal yang sangat wajar gitu kan, kalau kubu PDIP benar-benar siap perang untuk untuk menghalangi dinasti Pak Jokowi ini semakin berkembang biak mungkin ya bro ya. Jadi iya kan, karena ini lagi rame aja nih masalah Ibu Megawati yang mengajukan diri sebagai saksi mungkin ya nanti di putusan terakhir MK gitu kan di 21 apa 22 April gitu ya bro ya. Tapi bagi Bos Iwai ini semacam sinyal gitu kan, dan bahkan hari ini juga Pak Jokowi belum lebaran ke Ibu Megawati gitu kan, ini sinyal perang habis-habisan ya bro ya. Ya mungkin nanti ada kejutan bro setelah keputusan MK gitu kan, setelah nanti Pak Jokowi lengser mungkin nanti ada kejutan dari kubu PDIP yang membongkar ya sebut aja gitu kan rahasia-rahasia gelap gitu kan dari pemerintahan Pak Jokowi gitu ya bro ya. Kita nonton aja nanti bro kelanjutannya bro ya. Oke bro, karena ini Bos Iwai juga lagi istirahat gitu kan ya, mungkin teman-teman punya pendapat, punya opini silahkan ucapkan bro ya. Kan katanya kita negara yang demokratis gitu ya bro ya. Oke bro, dah.